Di sini saya akan menjelaskan struktur sel jaringan meristem dan jaringan dewasa. This is gonna be the best day of my life, my life. Sel merupakan unit terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup dan merupakan tempat terselenggaranya fungsi kehidupan. Sel pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan Inggris bernama Robert Hooke pada tahun 1665. Saat itu Hooke mengamati sayatan gabus dari batang tumbuhan yang sudah mati menggunakan mikroskop sederhana. Ini adalah struktur bagian sel, yang dimana itu ada dinding sel. Dinding sel adalah komponen yang menentukan bentuk sel dan berfungsi sebagai penguat serta melindungi protoplas. Dinding sel hanya ditemukan pada sel tumbuhan dan tidak ada pada sel hewan. Dinding sel memiliki ketebalan yang bervariasi tergantung umur dan tipe sel. Semakin tua umur sel, semakin tebal dindingnya. Yang kedua, membran sel. Membran sel memiliki fungsi untuk melindungi sel. Fungsi ini merupakan fungsi paling utama dari membran sel. Membran sel akan melindungi keutuhan bagian dalam pada sel. Caranya adalah dengan membiarkan zat tertentu masuk ke dalam sel tersebut. Yang ketiga, vakuola. Vakuola adalah ruangan berisi cairan yang terdapat di dalam sitoplasma sel pada tumbuhan. Vakuola berperan dalam penyimpanan air, garam, pigmen, dan zat-zat lainnya. Vakuola juga berperan dalam memberikan dukungan mekanis dan mengatur tekanan osmotik dalam sel tumbuhan. Dan yang keempat, mitokondria adalah organel sel yang berfungsi sebagai tempat respirasi pada makhluk hidup. Respirasi sendiri adalah proses perombakan atau katabolisme untuk menghasilkan energi yang dibutuhkan dalam menjalankan berbagai fungsi biologis dan aktivitas seluler. Sel yang dijumpai pada sel-sel yang melakukan fungsi ekskresi atau pembuangan pada sel tumbuhan. Bagian ini disebut juga diktiosom. Badan Golgi berbentuk kantong-kantong pipi, tubulus, dan vesikula. Yang keenam, sitoplasma. Sitoplasma adalah bagian sel yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan kimia sel yang penting bagi proses metabolisme sel. Sitoplasma terbentuk dari air, protein, lemak, karbohidrat, mineral, dan vitamin. Nukleus. Fungsi dari nukleus ini yaitu sebagai wadah untuk memproduksi ribosom yang memiliki kegunaan untuk memproduksi protein dalam sel. Nukleolus sendiri memiliki bulat, padat, dan berwarna gelap. Nukleolus tak mempunyai sel pelindung pada bagian luarnya. Fungsi nukleus adalah penyimpanan informasi genetik pada tumbuhan. Informasi genetik tersebut dapat berupa DNA ataupun RNA yang menyimpan keseluruhan gen yang mengekspresikan sifat-sifat dan fisiologis tumbuhan. Dan selanjutnya ribosom. Ribosom adalah organel sel terkecil di dalam inti sel tumbuhan. Fungsinya sebagai tempat sintesis protein. Dan yang selanjutnya itu kloroplas adalah sebagian tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Fungsi kloroplas adalah menyediakan tempat-tempat untuk proses aktivitas fotosintesis, yang dimana cahaya matahari yang ditangkap oleh tumbuhan akan diserap melalui klorofil dengan baik. Dan selanjutnya amiloplas adalah plastida atau organ yang bertanggung jawab untuk penyimpanan butiran pati. Dan selanjutnya yaitu peroksisom, berperan menurunkan oksigen dalam sel dan melakukan reaksi oksidatif berkembang. Mitokondria mengambil alih sebagian besar. Dan yang terakhir itulah retikulum endoplasma. Pada tumbuhan bertindak sebagai saluran untuk jalur masuk protein dalam membran. Retikulum endoplasma pada sel tumbuhan memiliki fungsi untuk mensintesis protein dan pematangan. Dan materi selanjutnya itu jaringan meristem. Jaringan meristem adalah jaringan tumbuhan yang terdiri dari sel-sel yang aktif membela untuk pertumbuhan. Sel-sel meristem memiliki sifat unik, yaitu selalu berada dalam keadaan muda, tipis, dan belum mengalami diferensiasi. Yang dimana fungsinya utamanya, jaringan meristem adalah untuk menghasilkan sel-sel baru yang memungkinkan tumbuhan tumbuh tinggi, membesar, atau berkembang. Dan jaringan meristem juga berperan dalam proses pemulihan dan perbaikan jika tanaman mengalami cedera atau kerusakan. Jaringan meristem juga mempunyai ciri-ciri loh. Yang pertama itu kecil dan aktif, biasanya ditemukan di ujung tunas dan akar, dan sel-sel meristem belum terlalu kaku memungkinkan pertumbuhan lebih lanjut. Jaringan meristem bisa mengubah dirinya menjadi berbagai jenis jaringan lain, belum berkembang menjadi akar, daun, atau bagian tanaman lainnya, sehingga belum memiliki jaringan khusus. Jaringan ini dilindungi oleh daun muda atau struktur lainnya. Jaringan meristem mempunyai 3 jenis. Yang pertama itu jaringan meristem apikal. Meristem apikal adalah jenis
jaringan meristem yang ada di ujung paling atas tunas tanaman. Jaringan ini punya peran penting dalam pertumbuhan ke atas. Meristem apikal terdapat pada ujung puncak tunas dan akar tanaman. Fungsi jaringan meristem apikal adalah yang pertama itu merangsang pertumbuhan tunas ke atas, membuat sel-sel yang baru membentuk bagian baru seperti daun dan bunga, mengendalikan arah pertumbuhan tunas menuju cahayanya. Yang kedua itu meristem interkalar. Meristem interkalar berfungsi untuk pertumbuhan tambahan pada bagian-bagian tanaman yang lebih tua seperti batang dan daun. Fungsinya adalah untuk memperpanjang bagian-bagian tersebut dengan menambahkan sel-sel baru di antara jaringan yang sudah ada. Meristem interkalar dapat ditemukan pada tanaman berumah dua seperti rumput-rumputan, contohnya adalah pada bagian pangkal daun rumput. Meristem interkalar ini memungkinkan tanaman untuk terus tumbuh dan berkembang bahkan setelah bagian-bagian utama tanaman telah terbentuk. Dan yang ketiga adalah meristem lateral. Meristem lateral terletak di samping batang dan akar tanaman. Meristem lateral yang mengakibatkan batang menjadi keras dinamakan cambium gabus. Cambium gabus merupakan lapisan meristem lateral yang menghasilkan jaringan gabus atau kulit batang. Dan kayu sekunder pada tanaman. Kayu sekunder yang dihasilkan oleh cambium gabus memberikan kekuatan dan struktur pada batang tanaman seiring pertumbuhannya. Jaringan dewasa adalah jaringan tumbuh yang sudah selesai mengalami pertumbuhan. Pada jaringan dewasa, sel-sel telah berhenti membelah dan telah terbentuk dengan sempurna berdasarkan fungsi-fungsinya. Dan ciri-ciri jaringan dewasa tumbuhan itu terdiri dari sel-sel tidak mengalami pembelahan, tapi telah berdiferensiasi sehingga membentuk jaringan yang kompleks dan saling mendukung. Ukuran sel-selnya lebih besar dibandingkan sel-sel pada jaringan meristem. Plasma sel lebih sedikit karena vakuola besar, terdapat ruang antar sel, dinding sel-selnya telah mengalami penebalan sesuai dengan fungsinya, beberapa sel telah mengalami kematian. Jaringan dewasa tersusun atas jaringan pelindung, jaringan parenkim, jaringan penguat, dan jaringan pengangkut. Jaringan pelindung. Jaringan pelindung adalah jaringan yang melindungi bagian dalam tumbuhan dari lingkungan luar. Jaringan pelindung tersusun atas jaringan epidermis dan jaringan gabus. Jaringan epidermis adalah jaringan yang meliputi seluruh bagian tumbuhan atau dapat dikatakan sebagai kulit luar tumbuhan. Memiliki beragam bentuk, ukuran, dan susunan, akan tetapi umumnya jaringan epidermis tersusun dengan rapat dan tidak ada ruang antar sel, tidak memiliki klorofil. Dinding sel jaringan epidermis bagian luarnya berbatasan dengan udara dan mengalami penebalan seperti yang ada di foto. Memiliki jaringan epidermis tersusun dengan rapat dan tidak ada ruang antar selnya. Nah, kalian kan pasti akan bertanya-tanya, kenapa sih jaringan epidermis memiliki dua lapisan, yang mana itu ada lapisan bawah dan atas. Nah, kedua lapisan tersebut mempunyai fungsi masing-masing, yang dimana fungsi dari epidermis atas terletak di bagian atas daun dan seringkali lebih tebal. Lapisan ini dilapisi oleh kutikula, lapisan lilin yang membantu mengurangi penguapan air dari permukaan daun. Ini sangat penting untuk mencegah kehilangan air yang berlebihan, terutama daerah yang kering. Meskipun epidermis atas lebih sering dilapisi kutikula yang tebal, ia tetap memungkinkan terjadinya beberapa difusi gas dan pertukaran cahaya yang diperlukan untuk fotosintesis di bawah lapisan. Epidermis bawah terletak di sisi bawah daun dan memiliki stomata atau pori-pori kecil yang memungkinkan pertukaran gas seperti karbon dioksida dan oksigen antara tanaman dan udara sekitar. Ini penting untuk proses fotosintesis dan respirasi tanaman. Itu adalah alasan dua lapisan epidermis diperlukan. Dan yang selanjutnya itu jaringan gabus. Jaringan gabus adalah jaringan terbentuk apabila jaringan epidermis rusak. Jika jaringan epidermis rusak, jaringan gabus akan segera terbentuk untuk menutupi dan melindungi bagian dalam dari tumbuhan. Jaringan parenkim dapat memiliki kloroplas, lemak, atau zat tepung. Di jaringan parenkim itu terdapat lamela tengah, yang dimana fungsi lamela tengah adalah sebagai lapisan perekat antara dinding primer sel-sel yang berdekatan. Dinding primer adalah lapisan yang mengandung selulosa yang dibentuk oleh sel-sel yang membelah dan tumbuh agar dinding sel dapat mengembang selama pertumbuhan. Dinding primer lebih tipis dan tidak terlalu kaku. Jaringan penguat. Jaringan penguat adalah jaringan yang berfungsi sebagai penopang tubuh tumbuhan. Jaringan penguat terdiri atas jaringan kolenkim dan sklerenkim. Jaringan kolenkim adalah jaringan penguat tumbuh yang ada sebelum terbentuknya jaringan kayu atau saat sel-sel masih aktif membelah. Yang kedua yaitu jaringan sklerenkim.
Jaringan sklerenkim adalah jaringan penguat tumbuhan yang terdapat pada bagian tubuh yang sudah berhenti membelah atau jaringan dewasa. Perbedaan jaringan kolenkim dan sklerenkim yang dimana itu terdapat perbedaannya. Kolenkim sel-selnya hidup saat dewasa dan memiliki dinding sel yang tidak berlignin atau tanpa zat kayu. Dinding sel kolenkim lebih tebal di beberapa bagian tetapi tetap elastis dan fleksibel. Sedangkan di sklerenkim, sel-selnya mati saat dewasa karena mengalami lignifikasi atau mengandung lignin atau zat kayu. Dinding sel sangat tebal dan keras sehingga kaku dan kuat. Dan yang selanjutnya itu jaringan pengangkut. Seperti namanya, jaringan pengangkut berfungsi sebagai sistem transportasi mineral, air, dan hasil fotosintesis. Transportasi zat ini memiliki dua jalan, yaitu pembuluh xilem dan pembuluh floem. Yang dimana xilem adalah pembuluh yang berfungsi untuk mengantarkan air dan mineral yang diserap dari akar naik ke daun dan bagian tumbuhan lainnya. Dan yang terakhir yaitu floem adalah pembuluh yang berfungsi mengangkut hasil fotosintesis daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Sel-sel penyusun floem berbentuk panjang dan berlubang-lubang saling berhimpit menyerupai serat. And I'm down for this.